Oke. Suaranya udah masuk. Udah aman udah. Ini kan udah tanganin semua. Udah. Nih, udah langsung aku udah. Oke, sudah niat kuliah semua? Niat ya. Kita lanjutkan kuliah pada pagi hari ini dengan farmakologi pada cerita. Oke, kalau biasanya kuliah farmakologi selalu mulai dari bab LO ya. LO, jadi prinsipnya teman-teman bisa menentukan obat-obatan dalam kasus pegawai kedaruratan. Kasusnya apa ya? Nah, sering di CR. Ya. Jadi kita fokus ke farmakologi. Ya, jadi bicara nanti kamu harapannya sudah tahu bioavailabilitasnya, farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Ya. Terus bisa memilih. Ya, ini kan kamu kalau mau jadi dokter pasti memilih obat, ya kan? Atau terapi yang non farmakologi juga bisa. Ya. Bisa memilih dalam konteks ini farmakologi, terapi farmakologi, dan menggunakan obat-obatan untuk kegawaian kedaruratan, ya, dengan efektif dan tepat. Oke, jadi di sini saya coba terjemahkan jadi dua hal. Yang pertama mekanisme kerjanya, ya, dan yang kedua adalah indikasi utama. Ya, kalau sudah tahu itu, ya kuliah ini bisa, gitu ya. Harapannya nanti ujian lulus, gitu ya. Tapi nanti obat-obat emergensi kan tidak terbatas ini, teman-teman. Ya. Ini yang kalau emergensi yang tidak ada di sini apa misalnya? Ini saya mau menawarkan ada shock anafilaktik, shock kardiogenik, bradyarithmi, sindrom koroner akut, gagal jantung, perdarahan pecah. Kira-kira yang belum ada apa? Asma. Oke, terus emboli. Jadi kan banyak ya, minimal sudah kamu sebut dua apa asma, terus kemudian emboli paru, emboli pembuluh darah, ya, kadang DVT bisa emergensi, ya kan, terus kemudian sindrom apa namanya, bahkan notabene misalkan gigitan ular itu kan juga emergensi, ya kan? Nah itu kan tidak ada di sini, keracunan, gitu ya. Kemarin sudah belajar keracunan akut, itu juga emergensi kan, tapi kasusnya tidak akan masuk di kuliah ini, karena kita kan cuma punya waktu terbatas. Ya. Oke, paling nggak cakupannya kurang lebih ini. Nanti yang lain silakan dipelajari sendiri, ya, untuk kepentingan kuliah ini. Oke, shock anafilaktik. Ini shock apa? Shock karena ya simpelnya shock karena alergi, boleh reaksi imun yang berlebihan ketika mendadak, gitu ya. Jadi dia jadi gagal sirkulasi dari shock. Ya. Obat utamanya itu cuma satu, adrenalin. Cuma obat lainnya ini ada antihistamin, kortikosteroid, betasantin, ya. Ini bisa merupakan bentuk yang lebih emergensi lagi dari kondisi asma. Jadi diobati, kamu suntikkan obat tertentu, tiba-tiba pasien sesak napas atau kemudian tiba-tiba penurunan kesadaran, curiga shock anafilaktik, kejadiannya sangat cepat. Nah, oke, coba adrenalin, nama lainnya epinefrin. Kalau
tahun keempat nggak tahu epinefrin apa, adrenalin apa, dipikir dua obat itu ya untuk keberangkatan harusnya. Ya. Adrenalin atau epinefrin indikasinya apa? Beberapa indikasi yang kita pakai shock anafilaktik. Ya, tapi bisa buat henti jantung dan asma bronkial juga. Tapi dalam konteks ini shock anafilaktik. Ya. Mekanismenya gimana? Adrenalin ini obat golongan apa? Obat golongan energi, ya, simpatomimetik, atau dia memang simpatis, obat simpatis gitu ya, bukan simpatomimetik lagi. Kerjanya dia pada reseptor adrenergik. Adrenergik ada alfa 1, beta 1, beta 2. Alfa 1 vasokonstriksi otot polos, ada beberapa organ vasokonstriksi otot polos. Berarti pembuluh darah yang ada otot polosnya dia bisa konstruksi. Kemudian beta 1 dia meningkatkan tekanan darah. Meningkatkan tekanan darah, kalau diingat di fisiologinya, tekanan darah komponennya ada denyut jantung dan nyerah jantung. Meningkat semua ya otomatis tekanan darahnya meningkat. Kemudian beta 2 dia bisa bronchodilatasi dan vasodilatasi otot-otot tangga dan jantung. Ya, yang lebih penting dia stabilisasi sel. Mas, kalau kamu bilang tadi anafilaktik karena alergi, ya kan karena ada digranulasi sel mas, ya toh? Kalau ada digranulasi sel mas, dia akan muncul alerginya, yang kita kasih adrenalin, dia biasanya sel masnya akan menjinak, gitu. Ya. Nah, dibedakan juga beta 2 ini vasodilatasi, alfa 1 vasokonstriksi. Kalau ada vasokonstriksi, ada vasodilatasinya, iya. Ingat lagi fisiologinya, fisiologi reseptor-reseptor ini. Ya. Jadi memang pada yang sentral-sentral, respon fight or flight biasanya dia akan vasodilatasi. Tapi kalau respon-respon yang lain yang bisa dikorbankan, dalam tanda petik dia akan vasokonstriksi. Konsepnya cepat, 5-10 menit dengan durasi setengah sampai 1 jam. Intinya kalau ada kondisi shock anafilaktik, silakan langsung dikasih ini ya 0,3 sampai 0,5 mikrogram per IM intramuskuler, jadi cepat ini ya. Kamu tidak perlu cari akses intravena, bisa sih intravena, tapi IM lebih cepat karena biasanya pasiennya semakin penurunan kesadaran, kita di emergency juga kadang mulai itu kenapa gitu kan, jadi harus cepat. Nah, kalau belum respon karena onsetnya dia 5-10 menit, ya kan, belum respon, belum membaik, coba diulang lagi masih boleh, ya. Sambil konsul ke ICU misalkan, ya. Kemudian henti jantung. Henti jantung bisa diberikan 1-2 ampul IV, ya, tiap 3-5 menit. Nah, aspa bronkial ini yang bisa diberikan dalam bentuk inhalasi spray atau aerosol, ya, supaya langsung dia terjadinya di bronkusnya. Nah, jadi sistemiknya dia tidak terlalu terkenal kalau inhalasi, ya itu kelebihan dan cepat, ya, dan tujuannya kalau di asma dia membuka jalan nafas, ya. Oke, nah ini skematik gambarnya, ya. Jadi kamu bisa lihat di sini respon alergen dia merupakan antigen kan, alergen itu, yang kemudian dia ditangkap oleh sel mas, ya, sel ini sel mas, kemudian dia digranulasi, keluarlah granulnya mediator inflamasi semua, ya kan. Kalau sudah keluar ini, nah, muncullah dia, kalau mediatornya ini menyeluruh, dia akan jadi shock anafilaksis. Yang kondisi namanya anafilaksis. Reaksinya ini bronkospasme, kardiovaskular collapse, ya shock lah. Prinsipnya kan shock. Ya. Nah, kalau sudah sampai sini, treatmentnya prinsipnya epinefrin. Mau dikasih antihistamin? Boleh. Steroid juga boleh. Tapi prinsipnya yang pertama dulu epinefrin. Ya. Nah, kalau ke lung dia jadi asma, kalau ke hidung jadi hay fever, rhinitis alergi. Ya, tapi yang ini cenderung tidak emergensi, ini
bisa emergency, bisa tidak, tapi kalau yang ini generally emergency. Ya. Mekanismenya hanya dari satu sel emas ini, granulasi. Jadi kita cinakan. Ya, ada pertanyaan? Lanjut ya. Tidak banyak misalnya. Vinefrin, ini di Kornas, ini kalau saya ada gambar seperti ini formularium nasional yang lama, yang PDF. Ya. Tapi sebenarnya sudah ada yang website, nanti silakan dicek. Nah, kalau yang model website, model PDF, dia ada centang-centangnya punya epinefrin atau adrenalin ya, injeksi 1 mg per mililiter di PP tingkat pertama di puskesmas, tempat nanti bertugas, ya kan. Sama di rumah sakit, ya, tingkat lanjut harusnya ada. Jadi kalau nggak ada adrenalin, jangan mau praktek di situ. Kamu jangan mau melakukan tindakan apapun, intek-intek, jangan mau ya. Punya adrenalin nggak? Ya, nah, kalau nggak ada, minta dulu sama apotek, minta diberikan. Bentuknya kayak gini. Oke, kemudian yang kedua adalah shock kardiogenik, sama-sama shock. Tapi ini kolapsnya langsung di jantungnya karena ada gangguan jantung, ya, gangguan pompanya rusak, gitu ya. Nah, kita pakai bisa sih pakai epinefrin, tapi biasanya kita perlu yang fokus ke jantung, artinya inotropik, merangsang kontraksi jantung. Ya. Jadi saya contohkan 3 obat, dopamin, dubutamin, norepinefrin. Norepinefrin itu mirip epinefrin, tapi dia saking berbeda. Ya. Oke, dopamin. Dopamin ini kan kayak hormon ya, yang memang hormon, gitu kan? Dopamin itu hormon, tapi kemudian kita jadikan itu obat. Ya. Nah, indikasinya apa? Shock kardiogenik, Pak. Ya. Mekanismenya dia sama, agonis reseptor beta-1 adrenergic dengan konsekuensi tekanan darah yang meningkat, denyut jantung meningkat, curah jantung meningkat, gitu kan? Nah, ketika kondisi shock kita berikan bisa dosis rendah, ya kan? Tapi kalau dosis tinggi, ini hati-hati vasokonstriksi pada ginjal. Jadi ini harus dipakai statusnya drip, cara pakainya di drip. Supaya apa? Supaya dosisnya tidak tinggi-tinggi banget, jantungnya oke tapi ginjalnya gagal. Ya, mending yang dosis rendah dulu. Ya. Nah, drip dulu dosis sedang lah, 3 gitu ya, 1 sampai 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kamu boleh naikkan hingga 5 sampai 10 mikrogram per menit. Ya. Tapi kalau sudah stabil, nah ini hati-hati rangsang reseptor alfa adrenergic. Ya. Nah, dubutamin. Dubutamin sama, indikasinya shock kardiogenik. Tapi kalau dopamin itu beta-1, kalau dubutamin itu beta-2. Jadi reseptornya berbeda. Ini mirip dopamin, efek takikardianya dia lebih ringan dan tidak ada efek ke ginjal. Jadi karena satu titik tangkapnya berbeda, beta-1 dan beta-2, outputnya sih mirip-mirip, ya kan? Tapi efek sampingnya lebih rendah terhadap ginjal, sehingga kita bisa kombinasikan ya, dopamin, dopamin pada shock kardiogenik. Jadi kalau pakai dopamin yang dosis rendah ini, ya kan, misalkan 1, ya, 1, kamu tambahin dubutaminnya, ya, drip 2 mikrogram misalkan. Ini bisa. Jadi ginjalnya terproteksi, tapi dosis dubutaminnya ini bisa namun naik sampai 40 mikrogram per kilogram per menit. Ya, jadi kita mengkombinasikan 2 obat. Nah, satu lagi norepinefrin. Ya. Nah, kalau sudah ada hipotensi dan shocknya, ini merupakan indikasi. Ya, ini merupakan adjuvan.
Jadi bukan yang utama. Jadi kalau ada di jantung dia tambahan. Norepinefrin ini kalau kamu baca di fisiologinya, ya sebenarnya kan disintesisnya dari dopamin. Ya, di tadi pathway-nya itu. Nah kalau ini tidak tangkapnya di alfa 1 adrenergic, ya, yang mengharapkan tadi apa? Kalau alfa 1 adrenergic vasokonstriksi di otot-otot polos, ya, yang organ-organ tertentu. Jadi dia juga hasilkan kenaikan tekanan darah. Ya. Nah pemakaiannya apa? Satu ampul 4 mg dilarutkan dalam 1000 ml dextrose. Nah ini penting ya. Jadi kalau ada keterangan seperti ini, jangan coba-coba ini diencerkan sama pelarut lainnya. Kalau kamu mengencerkan sesuatu, dilihat apakah muncul endapan atau tidak. Kalau muncul endapan atau muncul perubahan warna atau muncul apa kayak jendel-jendel gitu ya, itu harus langsung dibuang. Berarti itu ada reaksi. Ya, nah kamu baca lagi petunjuk penggunaannya, petunjuk pengencerannya. Apakah menggunakan dextrose atau NaCl besar. Kalau ini dextrose. Terus infuskan 0,5 sampai 1 ml per menit. Jadi ini makanya tadi sifatnya kan cepat. Oke, ini dopamin, glutamin, tadi epinefrin, sama norepinefrin. Semua bentuknya injeksi. Rata-rata obat-obat pegawai daruratan itu biasanya dia injeksi. Ya. Jadi, tapi kalau kamu lihat di sini dopa sama norepi itu adanya di tingkat lanjut. Ya, kalau adrenalin itu tadi saya bilang kan ada di tingkat pertama sama tingkat lanjut. Ya, di puskesmas harusnya punya, di klinik harusnya punya. Ya. Tapi kalau dopa ini memang di tingkat rumah sakit supaya kamu bisa menanganinya, follow up-nya lebih baik gitu ya. Oke, itu tadi sudah yang terkait obat-obat emergency shock, ya, shock anafilaktik, shock antivirus ini. Sekarang ada bradyarrhythmia, aritmia, ya, aritmia tapi denyutnya pelan-pelan, ya kan? Nah, kalau denyutnya pelan-pelan ya tentu kita denyutnya pelan-pelan dan aritmia kita rapikan denyutnya dan kita percepat. Karena kalau denyut terlalu lambat ya berbahaya juga, ya kan? Lama-lama berhenti kan gitu. Obatnya saya tunjukkan satu atropin sulfat. Atropin ini apa? Atropin ini sebenarnya indikasinya itu untuk intoksikasi organofosfat. Nanti kalau kamu tugas di daerah pedesaan yang banyak pertanian, ya kan? Ini organofosfat ini sering ditemukan sebagai apa? Pestisida, gitu ya, pestisida. Nah, kalau muncul intoksikasi ini kamu bisa berikan atropin sulfat. Ya, sifatnya apa? Anti kolinergik. Ya, jadi kolinergik itu kan yang menenangkan, yang menurunkan heart rate, memperlambat nafas dan sebagainya. Muskarinik nama lain. Ya, ingat-ingat tadi. Di reseptor kolin atau reseptor muskarinik, ya. Ini kalau aktif berlebihan dia jadi salah satunya kasus kita ini bradykardia, aritmia. Nah, ketika kita berikan atropin sulfat, dia punya efek antikolinergik, jadi membalik kolin, jadi membalik respon kolin atau respon muskarinik. Nah, di jantung konsekuensinya apa? Dia akan jadi takikardia. Jadi dia kontravagal. Dia mencegah henti jantungnya karena bagus refleks. Ya. Nah, ini kalau indikasi yang utamanya sebenarnya kontrarasional organ fosfat yang mendapat asetilkolin hidrokarbon dan sehingga mencegah mutasi organ yang berlebihan. Ya. Ini metabolismenya dia dihati waktu taruhnya 4 jam. Nah, dosisnya seperti ini. Bradyarrhythmia dia setengah sampai 1 mg IV diulangi 3 sampai 5 menit.
yang maksimal 3 miligram. Tapi kalau dan keracunan organ fosfat ya 2 miligram IV 10 sampai 30 menit sampai ada pembalikan gejala. Ini atropinisasi itu pembalikan gejala. Jadi tadinya bradikardie jadi tachikardie, tadinya meiosis jadi midriasis, ya. Kemudian kulitnya mulai kering. Jadi respon-respon yang apa namanya atropinisasi atau pembalikan gejala dari organ keracunan organ fosfat. Terus ya seperti itu dipertahankan 2 sampai 24 jam, 2 kali 24 jam. Ya. Ambil monitoring, kalau emergensi kan ABCD-nya terus dimonitor. Oke, ini sediaannya seharusnya ada di tingkat pertama, seharusnya. Ya. Atropin sulfat. Jadi adrenalin, atropin itu harusnya punya. Ya bisa dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk injeksi. Tapi tentu kalau kondisi emergensi biasanya tablet enggak ya. Emergensi injeksi yang seperti ini. 0,25 miligram per mililiter IV. Oke, yang selanjutnya adalah sindrom koroner flow. Ya. Ini kalau yang ramai di sosial media itu gagal jantung sama infark miokard disamakan ya, ini kan beda sebenarnya. Sindrom koroner flow. Ya. Infark ini. Ya. Obatnya ini aspirin, clopidogrel, nitrogliserin, heparin, amiodarat. Aspirin ini apa? Termasuk obat apa? Yang saya anti nyeri, ya tahu? Benar, anti nyeri. Clopidogrel ini mirip-mirip dengan aspirin. Nitrogliserin ini nanti dia sifatnya membuka pembuluh darah. Ya. Heparin, kalau heparin apa? Mengencer darah. Ya. Nah, amiodarat obat jantung. Oke, kita coba satu-satu. Ini aspirin, dia NSAID dan NSAID. Tapi dia pada orang dewasa atau pada dosis tertentu dan pada orang dewasa biasanya lebih dipakai untuk ACS, sindrom koroner akut. Ya, bisa yang unstable, bisa AMI juga bisa. Kadang dipakai di cerebral ischemia juga. Ya. Karena apa? Karena mekanismenya aspirin, dia menghambat sintesis trombosan A2. Kalau dilihat di mekanisme NSAID itu kan ada yang ke arah penghambatan prostaglandin. Nah, prostaglandin kan dia juga merangsang sintesis trombosan A2. Itu yang di abuse di sini, yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau dia menghambat trombosan A2, otomatis apa? Tidak terjadi agregasi trombosit. Ingat kaskade pembekuan darah itu. Lama kan trombosit plak. Nah ini tidak terbentuk, tidak teragregasi. Jadi trombositnya nggak bisa ikatan sama teman-teman yang lain. Dan ini sifatnya irreversible. Ya, artinya kalau irreversible itu dia sepanjang umur trombosit dia selamanya nggak akan bisa berikatan sama temannya yang lain. Sehingga sampai dia degradasi. Nah, sehingga ini lama. Gitu ya. Nah, absorpsinya lewat saluran cerna, efek puncak 1 jam, waktu parutnya jam. Ya, lumayan lama. Dosis awalnya, yang pada kondisi ACS misalnya, kita bisa berikan oral. Karena kalau ACS itu kan, apa namanya, biasanya orangnya sudah terasa nyeri gitu ya. Jadi 160 sampai 300 mg per oral. Ya. Jadi kasih obat ini paruh tablet misalkan atau 2 tablet kali ini sediaannya 80 mg. Meskipun biar cepat hancur toh, biar cepat hancur masuk ke pembuluh darah. Ya. Dosis pemeliharaannya ini kalau sudah pasiennya riwayat ACS dikasih aja tiap kali tiap hari 80 mg. Nah, hati-hati karena dia punya efek terhadap prostaglandin, proteksi saluran cerna, sehingga
dia berpotensi apa? Perdarahan saluran cerna itu masih ada. Nah, obat yang kedua yang biasanya kita kombinasikan adalah clopidogrel. Ini sama, mekanismenya itu menghambat agregasi trombosit juga, gitu ya. Dan di trombositnya dia cross-linknya dengan fibrin itu dihambat juga. Jadi dia kalaupun sudah agregasi, dia tidak bisa menghasilkan jerat-jerat fibrin gitu ya. Ini spesifiknya pada reseptor ADP di permukaan trombosit. Dia juga menghambatnya irreversibel sepanjang usia trombosit. Ini biasa diberikan bersama aspirin. Cuma kalau dikombinasikan dua ini, clopidogrel dan aspirin itu, lagi-lagi perdarahan saluran cernanya dia meningkat. Sehingga kemudian kalau kondisi pemeliharaan, dia kita pilih satu aja, aspirin atau clopidogrel, biasanya seperti itu. Ya. Ada obat baru yang diantara dua ini, ada obat baru lagi namanya ticagrelor. Ini, ya. Beberapa penelitian dia menunjukkan hasil yang lebih baik dikombinasikan dengan aspirin, gitu ya. Cuma kalau yang efek saluran cernanya yang awalnya tidak ada obat yang ticagrelor itu lebih baik, ternyata juga tidak, tetap ada perdarahan saluran cerna. Nah, clopidogrel ini dosisnya kalau kondisi akut ya kasih hasil 300 mg per orang. Ya. Nah, dosis pulangnya hasil 75 mg per hari, salah satu aja, clopidogrel atau aspirin misalkan. Kalau mau dua-duanya hati-hati tadi. Obatnya ada di tingkat pertama dan tingkat lanjut. Meskipun tingkat pertama tidak selalu bunyi. Ya, tablet 75 mg. Kemudian ada tablet salur serabut 300 mg. Tapi ini hanya untuk PCI. Kalau pakai PCI untuk dos. Nah, mekanismenya ini aspirin sama clopidogrel. Ya. Aspirin itu di sini menghambat trombosan A2-nya, ini trombositnya. Trombosit yang kemudian teraktivasi gitu ya, menghasilkan ini gitu kan. Kalau baca kayak gini, jangan terlalu bingung, coba dilihat dulu. Kamu mau titik tangkapnya di mana? Dari obatnya dulu atau dari sentralnya dulu. Lateral activation diaktifasi oleh ini gitu kan. Yang menyebabkan degeneration, shape change of the thrombosit, terus kemudian ada yang memanggil faktor-faktor koagulasi, kemudian ini mengambil fibrinogen yang mengubah jadi fibrin gitu kan, yang menghasilkan juga agregasi di sini. Nah, terus kalau sudah seperti itu, misalkan dari sentral ke perifer bacanya, terus baca obatnya. Oh, obatnya aspirin. Aspirin titik tangkapnya itu di pemboksan A2. Oh ya sudah, dia menghambat PPA. Ya. Pemboksan A2 sehingga tidak terjadi aktivasi platelen. Ya. Nah, clopidogrel di sini. Clopidogrel ini titiknya berbeda, bukan di reseptor TPA itu, tapi reseptor yang ini P2Y12. Ya. Jadi kalau sudah di sini, dia yang sebenarnya kerjanya mengamplifikasi platelet dan ke arah agregasi. Ya kalau dihambat ya sudah tidak jalan. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi ticagrelor. Ini reversible P2Y12 inhibitor. Kalau ini kan irreversible, clopidogrel tadi. Ya. Efeknya sudah sama ke sini. Ya. Nah, kemudian ini sama ya. Jadi prinsipnya aspirin ini kerjanya di sini menghambat FOX-nya, ya kan, yang menyebabkan tidak tersintesis tromboksan A2-nya. Ya. Clopidogrel dia di reseptor ADP atau reseptor P2Y12 ini. Sama reseptor ADP dan reseptor P2Y12 ya. Kemudian yang obat lain bisa menghambat di tempat lain. Di rata-rata kalau ACS kita pakai 1, 2, 3. Ya. Oke, selanjutnya ada namanya obat nitrogliserin. Ini nitrit.
Ya, nitrogliserin itu menghasilkan nitrit. Ya, buat sindrom koroner akut, ya, gagal jantung kongestif juga bisa yang disebabkan oleh AMI, miokardial infarct. Ya. Nah, nitrit itu kalau teman-teman ingat fisiologi, ya merupakan vasodilator yang poten ya pada vena dan arteri. Jadi kalau kita kasih dalam kondisi akut kan iskemia, pembuluh darahnya tidak berfungsi normal sehingga kemudian jantungnya kehausan darah, gitu kan. Jadi kita kasih aja vasodilator, ya. Jadi harapannya ya pembuluh darahnya semakin terbuka sehingga kemudian aliran darahnya bisa masuk ke jantung dengan baik. Ya. Nah, tapi di perifer dia juga membuka, kan pada vena membuka pembuluh darah juga. Ya. Jadi harapannya dia mengurangi preload, ya, dan mengurangi konsumsi oksigen dari jantungnya. Jadi kalau ACS itu kita prinsipnya ngasih suplai darah ke jantung sekaligus meringankan kerjanya. Karena dia kan sudah protes nih, dia kan sudah infarkt, menggunakan infarkt, nah kita kasih itu supaya ada perbaikan perbaikan kondisi di jantungnya, ya, perbaikan kondisi di otot jantungnya. Nah, pemakaiannya untuk unstable angina 10 mikrogram per menit, naik 10 mikrogram per menit lagi, interval 30 menit. Ada gagal jantung kongestif 20 sampai 25 mikrogram per menit. Ini di setting IGD ya, lagi-lagi ya. Jadi, oke, ini mekanismenya tadi nitrit, ya. Nitrit itu nitrat ini. Ya, jadi ada glycerin-nitrat, isosorbit dinitrat, ya, isosorbit mononitrat, SDN ini, ya. Sama-sama nitrat semua. Nah, di sini dia prinsipnya kalau di sini di pembuluh jantung dia mendilatasi dan arteriolar sistem vesselnya dia juga mendilatasi. Jadi resistensi vaskularnya menurun, di sini juga semakin besar, gitu ya, di jantung makin besar sehingga kemudian pembuluh darah jantungnya makin membaik. Ya. Kemudian kalau di smooth muscle cell prinsipnya dia kerjanya melalui pathway GTP GMP, ya. Oke, kemudian heparin. Heparin ini golongan obat lain lagi, ya, yang tadi pengencer darah. Ya, jadi kalau ada ACS atau gagal, infarkt miokard, ya, itu kan kita proyok ya obatnya ya, kita darahnya kita cegah supaya tidak trombositnya kita cegah supaya tidak agregasi, terus kemudian pembuluh darahnya kita lebarkan. Nah ini kita juga encerkan. Kalau tadi kan dari trombosit ya, anti trombosit, aspirin sama clopidogrel. Kalau ini adalah menghambat faktor 10A, ya, heparin. Jadi di pathway yang kalau diingat atas kadar pembentukan darah itu yang ujung, gitu ya. Faktor 10-nya kita hambat dan konversi protrombin jadi trombin juga dihambat, gitu ya. Nah ini indikasinya ACS sama ini DIC, disseminated intravascular coagulation. Ini juga sebenarnya kondisi emergency. Jadi kita bisa berikan heparin, ya. Dia tidak menembus saluran plasenta. Pemakaiannya seperti apa? Kalau pada sindrom koroner akut 5.000 unit bolus IV, ya. Lanjut drip 1.000 unit per jam. Monitor APTT, ya, 1,5 sampai 2 kali dari nilai kontrol. Supaya tidak jadi bleeding yang berlebihan, kan gitu. Kemudian kalau di IC sama, ya 6 jam unit bolus, ya. Ini sekali, terus lanjut drip, kalau ini 5.000, tapi tiap 6 jam. Target APTT-nya sudah sama. Tujuannya supaya kita monitor jangan sampai koagulasinya kita tangani, tapi malah jadi perdarahan berlebihan. Ya. Ya biasanya ada di rumah sakit. Ya. Kemudian ada streptokinase. Ya, jadi kalau tadi heparin menghambat faktor 10A, kalau ini plasminogennya kita aktifasi. Plasminogen itu apa? Plasmin itu apa?
yang mencegah koagulasi. Ya, jadi kalau kita ingat di kaskade pembekuan darah, dia kan tidak berhenti di pembekuan darah, harus dilanjutkan dengan apa? Pembuluh darah yang sudah membeku darahnya dihancurkan, kan sudah perbaikan. Nah, kamu tinggalkan di situ jadinya plak kan gitu kan. Jadi ya, kita punya mekanisme plasminogen jadi plasmin. Plasmin ini yang melisiskan pupil. Nah, kalau pada kondisi tertentu, misalkan ACS, ya, terutama trombosis vena dalam, itu kan sudah ada bekuan-bekuan darah. Ada. Kalau di ACS, kalau ada bekuan darah, bakal memperparah. Ya kan, gitu toh. Nah, emboli paru, oklusi vena sentral, ini kan bekuan darahnya kita hancurkan. Ya sudah, kita tambahkan streptokinase. Ya, dia tujuannya melisiskan pupil, sehingga apa namanya, ya bekuan darahnya hancur, gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, dia relatif cepat tereliminasi dari plasma, sehingga pembeliannya harus ya, 1,5 juta using itu 1 jam. Ini di rumah sakit ini. Ya. Ini mekanismenya ya, tadi antiplatelet, ya, antitrombosit, terus kemudian ada fibrinolitik, sama antikoagulan. Ini kalau fibrinolitik prinsipnya tisu plasminogen activator yang mengaktifasi plasminogen. Nah, terakhir amiodaron. Amiodaron ini untuk aritmia, ya, terutama aritmia supraventrikuler atau aritmia pada korban Vincent-White syndrome. Mekanismenya dia anti aritmia golongan 3, menghambat kanal kalsium dan kanal natrium serta reseptor beta adrenergic dan kanal kalsium. Hampir semua dihambat. Ya. Jadi kalau aritmia itu prinsipnya kita merapikan PKT ini. Makanya gimana IP 150 mg di 1 jam dilanjutkan infus kontinu 1 mg per menit selama 6 jam dan 0,5 mg selama 18 jam. Jadi ada algoritma. Ini algoritma ini biasanya nanti disampaikan oleh bagian penyakit dalam ya, atau bagian jantung. Ya, silakan dinikmati. Obatnya ada di tingkat lanjut sebenarnya biasanya. Ya, kadang ada di tingkat pertama tapi bukan yang rutin. Ini kan buat maintenance saja. Oke, ini mekanisme dari obat-obat untuk aritmia sebenarnya. Ya. Tropin ada, ini lagi amiodaron. Ya. Kita lihat di sini, nah kalau obat-obat yang merapikan EKG itu dia biasanya munculnya di sini. Akan ada gambar EKG dalam gambar gambar aliran listrik jantung, ya. Yang kemudian dia menghambatnya di mana? Di sini kan bisonol yang dia mulai alir, terus kemudian ini nefrantori, yang turun lagi, ya ini dihambatnya di mana? Prinsipnya. Oke, itu kemudian gagal jantung. Nah, ini ada diuretik cepat, ya. Prinsipnya kalau emergensinya gagal jantung itu kita harus mengeluarkan cairan dari jantungnya. Lagi-lagi supaya apa? Supaya dari tubuh ya, supaya beban jantungnya berkurang. Indikasinya apa? Furosemid diuretik cepat kan diuretik cepat itu furosemid. Ya, gagal jantung, kongesti, edem paru akut, dan edem lain sebab lain. Namanya kan diuretik kita keluarkan urin. Ya. Mekanismenya apa? Dia menghambat absorpsi, reabsorpsi hampir semua zat pada cairan. Jadi otomatis kalau ini dihambat reabsorpsinya, airnya nggak ikut masuk. Kalau kita ingat kan, air itu dia ikut bersama darah larinya kalau ditinggal itu. Ya. Jadi kalau natrium kita hambat reabsorpsinya, airnya tetap bersama dengan natrium. Ya, walaupun ini kalium dan Cl-nya juga ikut terhambat. Ya. Elektrolit lain juga tidak di reabsorpsi. Ya.
Nah, kalau ini cairannya di tubuh itu berkurang, cairan di tubuh kita berkurang, berarti reloadnya berkurang, derajat jantungnya jadi ringan. Nah, ini relatif cepat ya. Ini kalau dalam kondisi emergensi IP, oke. Kalau IP aja dia diuresis terjadi 30 menit. Ya. Monitoring urin ya, urin outputnya. Di monitor urin outputnya, dia kerja pundaknya 2-4 jam. Kalaupun tidak diberikan pada kondisi emergensi, diberikan pada kondisi misalkan maintenance untuk gagal jantung atau yang sudah ada edemnya gitu ya. Biasanya dia membuat pasien itu cepat kencing. Jadi kamu berikan jangan malam hari, dikasih di pagi hari. Nah, dosis awalnya 20 sampai 40 mg IP, atau yang bisa dinaikkan sampai tercapai diuresis yang diharapkan. Artinya ini monitoring urin outputnya. Ya. Kemudian bisa di-drip juga, diberikan per drip 5 sampai 10 mg per jam. Nah, kalau pada edem baru dia dosis yang tinggi ya, 40 mg IP, 1 sampai 2 menit, diulang 1 jam sampai maksimal 80 mg masih bisa. Digoxin yang tadi ya, bisa diberikan juga. Oh belum, sorry. Digoxin ini juga bisa buat gagal jantung. Ya. Jadi kadang kalau pasien tidak dalam kondisi emergensi bisa diberikan, pada kondisi emergensi juga bisa diberikan. Ya. Indikasinya dia fibrillasi atrium, takikardia lagi, supraventrikular dan gagal jantung. Prinsipnya dia mau menghambat pompa natrium. Ya. Kalau pompa natrium dihambat, ya, natrium intraselnya meningkat, depolarisasinya semakin besar. Ya, terjadi depolarisasi, kalau depolarisasi otomatis terjadi rangsangan untuk kontraksi, inflow kalsiumnya meningkat, kalsium meningkat ya, jadi kontraksi, efek inotropik positif. Jadi kalau gagal jantungnya mulai malas-malasan bekerja, kita kasih digoxin, dia dipaksa untuk berkontraksi. Gitu. Makanya beberapa dokter tidak suka meresepkan ini. Oke, pasien tambah enak, tapi cepat mati. Soalnya apa? Ya, dipaksa kontraksi. Sudah gagal, dia sudah kontraksi lagi, harus kontraksi. Efeknya apa? Chronotropik positif dan chronotropik negatif. Ya. Penurunan heart rate pada nodus. Ini terapinya sempit, jadi harus hati-hati pakainya. Eliminasinya dia hijau. Nih, kalau di gagal jantung dia per orang ngasihnya per hari per orang, boleh dikasih diuretik dan inhibitor dikombinasikan. Ya, walaupun kalau gagal jantung, maintenance gagal jantung mungkin kalau kalian dapatkan di kuliah lain mungkin ada juga pakai beta blocker misalkan. Itu jalur yang lebih pelan-pelan kayaknya gitu. Saya bilang karena dia tidak se ekstrim digoxin. Ini mekanismenya untuk gagal jantung. Istighfar. Ya, harapannya kalau tekanan darah normal di left ventricle-nya itu kan segini, ya kan, supaya bisa memompa gitu. Tapi kalau pada gagal jantung, dia biasanya sudah tidak bisa memompa. Nah, kalau dikasih diuretik, dia akan berkurang bebannya, terus kemudian dikasih inotropik positif ya, digoxin, ya harapannya bisa naik. Harapannya mendekati dengan normal cardiac output dan normal end diastolic pressure. Kembali ke seperti ini lah ya. Oke, ini obatnya ada biasanya di tingkat pertama itu ada. Furosemid atau ini pasti ada. Nah, biasanya kita resepkan juga untuk hipertensi. Ya, biasanya kita kasih juga hipertensi. Oke, kemudian yang mendekati akhir ya, ini kasus perdarahan. Ini bisa kita berikan, ada obat namanya asam proheksamat. Dikasihnya apa ya? Semua perdarahan. Semua perdarahan. Prinsipnya dia, kalau tadi
ada plasminogen aktivator streptokinase. Ini justru plasminogennya kita angkat. Jadi harapannya fibrinnya lama di sini. Ya. Jadi menghambat aktivitas proteolitik dari plasmin sehingga dia tidak terjadi perdarahan yang berlebihan, atau ketika sudah ada bekuan darah dipertahankan bekuan darahnya dengan asam tranexam. Ya. Nah, ini indikasinya hemoptysis, hematemesis, melena, perdarahan pada hemoroid bisa kita berikan. Abnormal uterine bleeding akut bisa kita kasih juga. Ya. Dikasih 1 gram 10-20 menit selama 3 jam postpartum kalau ada perdarahan postpartum. Ya. AUB akut, IP aja, IP 1 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam selama 5. Kemudian bisa kita kasih tablet 3 kali 1000. Sediaannya ini 500. Jadi bisa dikasih 2 tablet sampai 3 tablet 3 kali sehari selama 5 hari kalau ada AUB normal uterine bleeding. Ya. Ini biasanya tersedia di tingkat lanjut untuk perdarahan masif. Tapi ini beberapa tingkat pertama dia punya sedia. Nah, bisa kamu resepkan. Hati-hati kalau dia mempertahankan fibrin, berarti mempertahankan bekuan darah, ya otomatis kebalikannya. Hati-hati pada pasien dengan riwayat gangguan jantung, riwayat gangguan koagulasi, gitu ya. Kita harus hati-hati. Oke, kejang. Kejang ini diazepam, ya. Obatnya emergensinya diazepam. Kejang akut termasuk ansietas akut juga bisa. Ini termasuk kejang demam, ya. Bisa kejang demam. Mekanismenya dia merupakan benzodiazepin yang kerjanya lama, terikat pada neuron GABA. GABA itu apa? GABA itu kalau diaktifasi dia menenangkan, ya kan? Menenangkan. Jadi kalau diaktifasi dia terjadi hiperpolarisasi dan stabilitas membran sel sehingga impulsnya berhenti. Ya kan? GABA ini kan yang mendiamkan sebenarnya. Aktivasi aja dengan diazepam, nanti dia jadi semakin diam, ya, seringnya seperti itu. Absorpsi oral dan rektalnya baik, sehingga kemudian kalau kondisi kejang, demam misalnya anak-anak, protokol pertama adalah diberikan diazepam per rektal. Nah, absorpsinya bagus, ya. Nah, onsetnya pada onset status epileptikus kita bisa berikan IP 1-3 menit atau rektal 2-10 menit. Ini yang akan membantu kamu nanti penanganan di rumah sakit. Jadi diedukasikan orang tua pasien membawa dulu obat diazepam rektal, gitu ya. Bilang aja belikan 1 dulu, terus kemudian nanti di IGD kamu bisa berikan 1 lagi, terus gitu. Ini bisa diulang 2 kali. Jadi kasih 1 di rumah, kasih 1 di IGD, gitu. Ya. Sambil kamu cari akses IV. Kemudian pada status epileptikus bisa diberikan 10 mg per gram untuk berat badan yang lebih dari 10 kg. Itu persediaannya. Ada yang injeksi, ada yang enema. Enema ini per rektal. Ya. Mekanismenya seperti ini, ya. Kalau kita aktifasi GABA-nya, ya CL-nya makin masuk banyak, kloridanya, jadi ini jauh lebih negatif lagi, ya kan? Jadi penjalanan impulsnya tidak terjadi. Oke, mungkin itu teman-teman prinsipnya untuk menghafalkan obat-obat tadi yang memang harus dihafalkan. Indikasinya, paling tidak kamu bisa cerita ke pasien itu intinya obat ngapain, intinya seperti itu. Kayaknya ini saya coba rangkumkan, dan nanti teman-teman bisa membaca dari sini kalau mau cepatnya. Di prinsipnya shock ya adrenalin ngapain, kerja reseptor alfa beta adrenalin, kan? Shock kardiogenik harus dikombinasikan dopamin dan glutamin supaya ginjal ya tidak
terlalu merugikan gitu ya. Jadi kombinasi beta 1 beta 2 kadang diberikan oleh penyakit juga ya. Jadi kita balikkan gejalanya dengan atropin sulfat yang punya sifat anti infeksi ya kan. CS obatnya ini ya. Kalau ada aritmianya kasih methadone ya kan. Tapi prinsipnya aspirin, clopidogrel, nitroglycerin. Kalau dulu tambah morfin, tambah oksigen, ya kan? Terus kemudian ini efeknya seperti ini. Kemudian gagal jantung, prinsipnya dikurangi cairannya dengan furosemid, ya ditingkatkan kontraksinya dengan vaksin. Kemudian perdarahan asam tranexamat yang bersifat anti fibrinolitik, bedakan sama streptokinase yang merupakan fibrinolitik, ya aktivator fibrinolisis, ya kan? Ini anti fibrinolitik dan kejang ini agonis GABA supaya tidak kejang, karena kalau kejang kan udah over excitability, kita kasih GABA supaya dia tenang. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Latihan emergensi tidak cuma ini ya teman-teman ya, banyak yang lebih luas lagi, tapi karena saya rasa soal ujian juga cuma 5 gitu kan. Farmakologi ya kasihan kalau lebih banyak ya. Biasanya berapa nih penyakitnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mau yang mana nih yang gula ujiannya? Ya, dihafalkan aja. Prinsipnya nanti di ruang IGD tidak kosong-kosong banget gitu ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, moga-moga bermanfaat teman-teman. Ini prinsipnya membaca ini. Nah ini penting sih. Itu ingat Sabdi, coba cari ya. Sabdi ini emergensi, jadi penyakit dalam. PK, up to date, medical pharmacology kalau kamu mau baca farmakologinya sama Promas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bye.